Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Ibu Guru Ruth. Kali ini kita akan belajar Matematika 305 tentang volume. Oke, di bab 1 ini kita akan belajar mengukur volume dalam liter dan mililiter. Pelajaran 1.2 kita akan belajar mengukur dalam liter. Kalian siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat belajar tentang volume, belajar mengukur volume, belajar cara membaca gelas ukur. Kita ulang sekali lagi ya. Pertama, belajar volume. Kedua, belajar mengukur volume. Dan ketiga, belajar bagaimana cara membaca gelas ukur. Yes, tepat sekali. Sekarang, kalian boleh lihat gambar yang ada di depan layar kaca kalian. Oke, apa yang kita gunakan untuk mengukur volume? Nah, kita bisa menggunakan gelas kimia untuk mengukur volume. Contohnya seperti yang gambar ini ya anak-anak ya. Oke, apa yang kita gunakan untuk mengukur volume? Kita bisa juga menggunakan gelas ukur untuk mengukur volume. Oke, ya anak-anak ya, kita dapat menggunakan gelas ukur untuk mengukur volume seperti gambar berikut. Oke, udah lihat ya. Apa aja sih satuan untuk menyatakan volume? Pertama ada mililiter, kedua kita bisa menggunakan liter. Oke, di sini Ibu mau menjelaskan. Lihat yang pertama, ketika mengukur volume dari sebuah benda menggunakan gelas kimia, angka yang tertulis pada skala gelas kimia dibaca dalam satuan liter dan mililiter. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, boleh lihat volume diukur dalam liter dan mililiter. Di sini mililiter adalah satuan yang lebih kecil dibandingkan liter ya anak-anak ya. Perlu diingat, mililiter satuan paling kecil dibandingkan dengan liter. Oke, volume diukur dalam satuan liter dan mililiter. Oke, satuan liter biasanya akan kita tulis dengan lambang L seperti ini. Oke, sedangkan untuk satuan mililiter kita tulis dengan lambang. Oke, paham ya? Mililiter adalah satuan yang lebih kecil daripada liter. Diingat ya anak-anak ya. Lalu, bagaimana kita memperkirakan kapasitas dari sebuah benda? Oke, sekarang yuk coba lihat gambar ini. Mari kita tebak kapasitas dari benda di bawah ini. Sebuah sendok teh diperkirakan mampu menampung 5 ml cairan. Ya, dan berikutnya gambar gelas ya. Gelas lebih besar daripada sebuah sendok teh. Jadi gelas bisa menampung lebih banyak cairan daripada sendok teh. Gelas bisa menampung lebih dari 5 ml. Oke, gelas diperkirakan bisa menampung 300 ml cairan. Tentunya 5 ml dibandingkan 300 ml lebih banyak 300 ml. Pinter. Oke, sekarang lihat. Bagaimana kita memperkirakan kapasitas dari sebuah benda ya? Bisakah kamu tebak? Ini ada berapa banyak sendok ya? Coba ada berapa banyak anak-anak? Yuk kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 sendok. 6 sendok artinya sama dengan 1 gelas. Oke? Berapa sendok teh cairan yang bisa memenuhi sebuah gelas? Jawabannya apa? Oke, nanti ya kita jawab, kita diskusikan. Sekarang, mari kita perkirakan kapasitas dari benda di bawah ini. Lihat gambarnya ya. Ada ceret, oke, tempat masak air, dan sebuah gelas. Teko lebih besar daripada sebuah gelas. Jadi, teko bisa menampung lebih banyak cairan daripada gelas. Teko bisa menampung lebih dari 300 ml. Teko diperkirakan bisa menampung berapa? 900 ml cairan. Oke, sampai sini ngerti ya anak-anak ya? Sekarang kita mau lihat lagi nih benda yang berbeda. Kita lihat
kita mau memperkirakan kapasitas dari benda di bawah ini. Bukan di bawah ya nak, di samping ibu ya. Oke, di samping ibu. 1 sendok teh diperkirakan mampu menampung 5 ml cairan. Ember jauh lebih besar daripada sendok teh, iya dong. Nah, jadi ember bisa menampung jauh lebih banyak daripada sendok teh. Ember diperkirakan mampu menampung 5 liter cairan ya. Oke. Kalian perlu ingat anak-anak, ketika volume dari dua wadah adalah sama, oke, satuan yang akan membedakan mana yang lebih besar. Contohnya gini nih anak-anak. Lihat. 5 ml dan 5 liter. Sama-sama angka 5, tapi satuannya kan berbeda. Yang 1 ml, yang 1 liter. Tentunya volume yang lebih besar adalah 5 liter. Karena liter adalah satuan yang lebih besar. Paham ya sampai sini anak-anak? 5 ml adalah berapa banyak cairan yang bisa ditampung sendok teh. Dan 5 liter adalah berapa banyak cairan yang bisa ditampung dalam sebuah ember. Oke, sekarang kita mau tahu bagaimana sih caranya membaca gelas kimia atau gelas ukur. Kalian lihat bentuknya dulu ya. Apa sih Bu gelas kimia atau gelas ukur? Nih lihat gambarnya. Udah lihat ya? Sekarang kita mau baca volume cairan di bawah ini. Oke, berapa liter cairan yang ada? Oke, bacalah angka yang tertulis di gelas ukur sesuai dengan ketinggian cairan di dalam gelas. Jadi kita akan baca, angka yang ada di gelas ukur ya anak-anak. Tergantung di mana airnya nanti berada gitu ya. Coba lihat ini gambarnya. Ini airnya ada di 2 liter. Kalau yang di sebelah 2 berapa? 2 liter juga ya anak-anak ya. Yang di sebelah lagi, satu lagi gelas ukur 1 liter. Ya, kalian lihat di air yang terakhir ya anak-anak ya. Batas akhir airnya, bukan yang paling bawah, bukan ya. Lalu yang paling ujung adalah 7 liter. Ngerti ya anak-anak sampai sini ya? Oke, pelajaran 1.2 telah selesai. Kalian dapat melengkapi latihan-latihan dalam buku kegiatan kalian. Sampai jumpa!